Jombang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terkenal dengan julukan kota santri. Lokasi Kabupaten Jombang cukup strategis, yang mana berada di persimpangan Surabaya, Yogyakarta, Surabaya, Tulungagung, hingga Malang dan Tuban. Jombang dikenal sebagai kota santri karena terdapat banyak pondok pesantren dengan santri yang jumlahnya ribuan. Di antara pondok pesantren di Jombang yaitu Tebuireng, Tambak Beras, Darul Ulum Rejoso, Pondok Pesantren Denanyar. Ada satu cerita menarik di salah satu pondok di Jombang, yakni sebuah masjid induk Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Lokasinya berada di Tambak Beras, Kabupaten Jombang. Di mana 4 pilar penyangga yang kini masih ada didapatkan dari bangunan pendopo pemerintah Jombang di masa penjajahan. Masjid yang telah didirikan lebih dari 1 abad tersebut oleh Kiai Haji Hasbullah Said berawal dari tempat ibadah yang ala kadarnya. Masjid induk tersebut dilakukan perbaikan sekitar tahun 1920. Hingga lambat laun renovasi menggunakan salah satu bagian dari bangunan pendopo, yakni 4 pilar penyangga yang hingga kini masih digunakan. Saat itu pendopo mengalami kerusakan akibat bombardir penjajahan Jepang. Namun ada 4 pilar yang masih kokoh. Dibuatlah sayembara oleh bupati yang memimpin saat itu, dan Mbah Wahab menyanggupi dan dibuatlah penyangga masjid induk atau masjid jami hingga sekarang. Lantas akhirnya keempat pilar tersebut berhasil dibawa ke Ponpes Bahrul Ulum dengan membawa cikar atau delman sapi bersama para santri. Bisa kita bayangkan, pada zaman dulu belum ada mesin atau alat berat. Panjang kayu jati yang dibuat pilar tersebut sekitar 15 meter, lebarnya sekitar 40 cm, yang berhasil dibawa dan dibuat penyangga sampai saat ini. Seiring berjalannya waktu, masjid induk yang berdiri di masa penjajahan itu lambat laun dilakukan perluasan. Melihat kondisi santri dan warga semakin banyak berdatangan untuk melakukan ibadah. Awalnya masjid dengan menara itu agak berjauhan, namun melihat jamaah dan santri mulai banyak berdatangan, akhirnya diperluaslah sampai ada terasnya. Cerita unik lain mengenai menara masjid induk juga menjadi sebuah perbincangan tentang sejarah, di mana terletak huruf Arab, yakni Khurun Tamun, yang melambangkan sebuah cita-cita kemerdekaan yang kekal. Salah satu bagian yang juga masih ada sejak dulu. Di bagian menara terdapat cerita menarik. Goresan huruf Arab mengandung makna kemerdekaan yang sempurna, yang menjadikan cita-cita sejak Mbah Hasbullah Said menginginkan kemerdekaan. Tulisan tersebut sengaja ditulis dengan huruf Arab agar tidak diketahui oleh bangsa penjajah saat itu. Masjid induk Ponpes Bahrul Ulum juga menjadi saksi perjuangan para santri untuk mewujudkan kemerdekaan yang kekal, jauh sebelum kemerdekaan 1945. Hal tersebut menjadi salah satu saksi perjuangan ulama di Tambak Beras untuk melakukan pergerakan hingga sampai ingin merdeka yang sempurna, sampai digoreskan di menara yang sampai saat ini pun masih ada tulisan tersebut.
Hingga kini mengenai bentuk masjid induk yang menjadi Masjid Jami' Ponpes Bahrul Ulum masih menjaga keaslian dan desainnya. Mulai dari menara, pilar penyangga, dan segala ornamen yang ada. Hanya dilakukan perehapan dan perluasan karena jamaah yang bertambah. Misteri sebuah tulisan yang terpahat pada dinding menara tersebut terbaca Hurun Tamun, yakni kemerdekaan yang sempurna, yang ditulis oleh Kiai Haji Hasbullah Said, Tambak Beras, Jombang. Beliau adalah ayahanda Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Setelah melakukan tirakat dan riyadoh yang cukup panjang, Mbah Hasbullah meninggalkan tulisan pendek yang ditutupi dengan kain satir di menara masjid Pondok Induk. Menjelang wafatnya, Mbah Hasbullah memberikan pesan pada salah seorang santrinya, "Lek misale aku mati, omongno nang Wahab, kongkon buka tulisan nak menara." Tahun 1948. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, misalnya aku sudah meninggal, katakan pada Wahab untuk membuka tulisan di menara pada tahun 1948. Setelah menyampaikan pesan itu, beberapa bulan Mbah Hasbullah wafat. Maka sesuai dengan pesan ayahanda Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah membuka isi pesan tersebut pada tahun 1948. Proses pembukaannya pun diiringi dengan pembacaan sholawat burda dan diikuti juga oleh segenap santrinya. Ternyata isi pesan Mbah Hasbullah sangat singkat, yakni tulisan Hurun Tamun, yang artinya kemerdekaan yang sempurna. Dan ternyata tahun 1948 kemerdekaan Indonesia sudah diakui oleh dunia, dan agresi militer Belanda juga sudah sukses dipukul mundur. Usaha riyadoh dan tirakat dalam mendukung kemerdekaan sejati itu selalu dilakukan oleh Mbah Hasbullah dengan menyuruh santrinya untuk iktikaf dan membaca amalan sholawat burda selama sehari penuh. Sedangkan Mbah Hasbullah memilih berdoa dan riyadoh di rumahnya dengan khusyuk penuh harapan.